Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pokok bahasan pertama di kelas 11 semester 1 yaitu kesetimbangan benda tegar dan dinamika gerak. Nah, materi ini cukup sulit karena ini teori pendukungnya yaitu vektor, kemudian itu vektor terutama analisis vektor atau vektor uraian, kemudian gerak melingkar, gerak translasi atau gerak lurus dan hukum Newton. Nah, ini digabung, tambah ini ya. Jadi digabung di kesetimbangan benda tegar dan dinamika geraknya. Nah, untuk itu hati-hati ini ya, cara mempelajarinya dan mudah-mudahan saya bisa membimbing kalian untuk lebih mengerti dan tentunya lebih memahami sehingga kalian mampu mengaplikasikan konsep ke dalam perhitungan. Oke, lanjut ke pembahasan ya. Nah, ini pembahasannya yang pertama adalah sub pokok bahasan adalah kesetimbangan partikel ya. Oke. Nah, ini materi kesetimbangan benda tegar dan dinamika gerak. Yang pertama itu kesetimbangan partikel, kemudian yang kedua momen gaya dan momen inersia, kemudian yang ketiga kesetimbangan benda, ya. Kemudian yang keempat koordinat titik berat, kemudian yang kelima dinamika rotasi, yang terakhir adalah latihan soal yang berhubungan dengan konsep kesetimbangan dan dinamika gerak ya atau dinamika rotasi ya. Oke, untuk selanjutnya kita bahas satu persatu nih, di sini pasti lama nih ya. Oke, lanjut ke pembahasan. Ya. Nah, ini kesetimbangan partikel. Nah, ini taruh saja partikel bermassa M, kemudian ditarik dengan gaya F1 ke kanan, F4 ke kiri, F2 ke atas kanan, F3 ke atas kiri, kemudian F5 ke bawah ya. Nah, apa itu partikel? Partikel itu bagian kecil dari benda, bukan terkecil ya. Karena kalau terkecil itu ada, yaitu atom. Nah, di sini bagian terkecil dari benda. Misalkan ya, batu bata asalnya misalkan masanya M besar, kemudian dipecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil. Atau misalkan seperti split ya, batu split itu kecil. Nah itu berarti partikel, boleh dikatakan partikel ya. Oke. Kemudian eh, teorinya begini, ya. Ketika sebuah partikel dikenai gaya, beberapa gaya, maka nanti begini. Jumlahkan gaya itu, ya, F1 ditambah F2 ditambah titik-titik F ke N itu harus sama dengan 0 ya. Nah, atau secara matematis ditulis begini. Sigma F itu sama dengan 0 ya. Tidak lagi sama dengan M kali A ya. Tidak lagi. Kenapa? Karena ini kita ceritanya sekarang cerita kesetimbangan. Ya. Nah, saya balik lagi ya. Balik lagi. Jumlahkan gaya yang bekerja pada suatu benda, suatu partikel ya. Ya, itu harus sama dengan 0. Jadi F1 ditambah F2 ditambah F titik ke N itu harus sama dengan 0 atau sigma F ya itu 0. Nah, ingat nih, ini berarti hukum hukum 1 Newton ya, harus ingat nih. Maka dibawa ke sini. Nah, maka tadi disebutkan bahwa materi penunjangnya adalah hukum Newton. Nah, ini terbukti. Nah, apa yang terjadi jika jumlah gaya yang bekerja pada partikel sama dengan 0? Nah, nanti di sini ada syarat-syaratnya. Nah, ini lanjut ke slide berikutnya. Sama seperti tadi, PowerPoint-nya. Ditarik dengan gaya F1, ditarik dengan gaya F2, ditarik dengan gaya F3, F4, dan F ke N. Nah, maka nanti di sini berlaku begini. Berlakunya begini. Ketika ketika jumlah gaya yang bekerja pada partikel sama dengan 0, maka ini ya, maka partikel itu dalam keadaan diam. Maksudnya dia akan diam terus ya. Kemudian
partikel dalam keadaan bergerak terus atau gerak lurus beraturan ya. Jadi ketika jumlah gaya yang bekerja pada partikel 0, maka kalau ada pertanyaan, bagaimana itu benda apa? Bagaimana partikel itu? Partikel dalam keadaan diam, diam terus ya. Seperti gini, eh, ketika buku berada di atas meja, maka di situ tidak artinya tidak gayanya tidak nol, tapi jumlah gayanya sama dengan nol. Maka buku itu kalau tidak diberi sentuhan itu akan diam terus ya. Nah, sekarang begini, jika jumlah gaya sama dengan nol, maka keadaan yang kedua bisa bergerak lurus beraturan, bergerak lurus terus sepanjang tidak ada perubahan gaya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, gaya yang ini sigma F, sigma F, sigma F ini ya sama dengan 0, kita uraikan menjadi 3 komponen ya. Kenapa 3 komponen? Karena begini, gaya-gaya yang bekerja pada partikel ini, gaya partikel ini itu F1 ke kanan, F2 ke atas, F3 ke atas kiri, F5 ke bawah. Itu berarti bekerja pada sumbu X, sumbu Y ya. Nah, kalau 3 dimensi berarti bekerja pada ruang ya. Berarti jumlah gaya terhadap X harus sama dengan 0. Jumlah gaya yang bekerja pada sumbu Y juga ikutan 0. Maka jumlah gaya yang bekerja pada sumbu Z juga ikutan sama dengan 0. Itu ya. Jadi nanti ini diuraikan menjadi 3 komponen ya. F, X, F, Y, F, Z. Tapi harus sama dengan 0. Nah, maka partikel dikatakan setimbang. Oke, itu penjelasannya. Apa itu setimbang? Berarti jumlah gayanya sama dengan 0, mungkin GLB yang bekerja pada partikel itu. Oke, rumusnya pendek, cuman nanti ini penyebarannya cukup jauh ya. Penyebaran keilmuannya. Oke, lanjut. Kita aplikasikan ke bentuk soal supaya lebih mengerti. Awas yang dibawa adalah uraian vektor ya, atau vektor analisis. Oke, lanjut. Nah, ini contoh soal 1 misalnya. Nah, ini benda atau balok ya. Balok masanya M ya. Nah, pertanyaannya tentukan nilai tegangan tali penggantung. Nah, sebelum menjawab, saya aplikasi dulu vektor di sini. Nah, uraikan gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Contoh. Nih, ini berarti tegangan tali ya. Ingat, tegangan tali itu gaya penghubung. Gaya penghubung itu gaya yang diakibatkan ada gaya lain ya. Nah, arahnya ke atas. Kenapa ke atas? Karena tali menariknya ke atas. Nah, kemudian ini gaya berat ya. Nah, M, G seharusnya. Nah, masanya kan di sini M yang diketahui. Nah, pertanyaannya tentukan tegangan tali. Di sini T dan saya tulis dulu ya. T dan gaya berat itu berlawanan arah ya. Kalau diambil ke atau dipindahkan ke sumbu X, sumbu Y, nah kayak begini ya. Tuh. Sederhana aja, tidak usah bagus-bagus. Nah, ini berarti gaya berat ke bawah ya. W itu sama dengan mg, kemudian tegangan talinya ke atas. Ini vektor ya, vektor. Nah, maka di sini berlaku sigma F sama dengan 0. Tapi karena dia bekerja terhadap sumbu Y, maka langsung aja F-nya sama dengan 0 ya. Nah, ke atas positif, ke bawah negatif, ke kanan positif, ke kiri negatif ya. Nah, itu aturannya. Maka di sini T dikurangi W sama dengan 0 ya. Nah, maka T sama dengan W, atau kalau sudah bisa tidak perlu ke sini, langsung mg. Nah, atau nanti tegangan tali yang bekerja pada sistem itu ya, itu 6 kali 10 ya. Berarti 6 kali 10, 60 Newton itu ya. Oke, itu jawabannya. Itu soal yang sederhana saja. Nah, kemudian soal yang sederhana ini atau masalah yang sederhana ini bawa ke soal yang lebih rumit lagi seperti ini. Nah, tadi tali pengikatnya ada 1, sekarang tali pengikatnya ada 2 ya. Nah, pertanyaannya, tentukan tegangan tali T1 dan T2 jika beban ini sama dengan 40 Newton. Nah, caranya gimana? Uraikan gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Nah, kalau ada pertanyaan, mana sih partikelnya? Partikelnya adalah ini, ya, tengah-tengah. Cirinya dikenai gaya lebih dari 1. Nah, ini apa? Bukan partikel, ini mah benda
balok, ya, pemberi gaya atau pemberi tegangan di sini. Nah, uraikan dulu atau tentukan arah-arah gaya yang bekerja pada tali dulu. Perhatikan. Nih, ini gaya berat, 40 Newton ya. Nah, kemudian ini tegangan tali. Nah, taruh saja T1. Nah, ini tegangan tali T2. Nah, bagaimana kalau T1 dan T2 tertukar itu nggak masalah ya. Yang penting ini penamaan saja. Nah, kemudian gaya tegangan tali T1, T2 dan gaya berat kita ambil atau kita pindahkan ke sumbu kartesius seperti ini. Ya. Nih. Nah, ini cara lambatnya ya. Pindahkan. Ini berarti T1. Nah, ini berarti T2. Nah, ini gaya berat ya. Nah, cara pemindahannya terserah mau mana saja yang didahulukan. Ini nggak ada aturan ya. Nah, ini berarti gaya-gaya yang bekerja pada partikel. Ini ingat partikelnya ini sekali lagi ya. Ini partikelnya tengah-tengah. Ini juga di sini partikelnya. Oke. Nah, kemudian T1 dan T2 atau uraikan semua gaya yang membentuk sudut. Nah, itu berarti hubungannya ke uraian vektor. Ya. Hubungannya ke uraian vektor. Nanti ada T2X, T2Y, T1X, T1Y. Seperti berikut ya. Nah, ini udah diuraikan ya. Diambil cepatnya aja. T2 terhadap X berarti ke kanan. T2 terhadap Y berarti ke atas. T1 terhadap X berarti ke kiri. T1 terhadap Y berarti ke atas ya. Baca lagi uraian vektornya ya untuk kalian yang belum paham. Nah, sekarang kita kerjakan. Kita kerjakan dari mana? Terserah dari mana-mana. Yang penting gunakan kaidah nih. Sumbu X ya. Nah, untuk cari apa? Untuk mencari persamaan terhadap sumbu X. Nah, berarti sigma F X sama dengan 0. Ingat di sini ke kanan, ini ke kiri. Berarti T2X dikurangi T1X. Nah, kalau sudah bisa tidak perlu ke sini. Langsung ke mana? T2X sama dengan T1X ya. Nah, nah sekarang T2 ganti cos 30 sama dengan T1 cos 60 ya. Ini berarti setengah akar 3. Awas ini harus apa? Sinus kosinusnya. Ini setengah T1. Ini coret ya. Coret. Berarti angkat ke atas ya. T1 itu nilainya akar 3 dari T yang kedua. Ini persamaan 1 ya. Nah, sekarang untuk sumbu Y ya. Nah, berarti gunakan sigma FY sama dengan 0 ya. Nah, T1Y ke atas, T2Y ke atas, W ke bawah. Nah, jadi nanti boleh aja langsung begini. Nyikat waktu ya, TY ditambah T2Y itu sama dengan langsung aja W ya. Oke. Nah, ini berarti T1 sinus 3, sinus 60 bukan 30, sinus 60 ya. Ditambah T2 sinus 30 itu langsung sama saja dengan 40. Nah, ini berarti setengah akar 3 T1 ditambah ya. Nah dulu kalau salah benar ya. T2 kali setengah ini sama dengan 40. Nah, sekarang kiri kanan kali 2. Supaya apa? Supaya setengahnya hilang. Berarti akar 3 T1 ditambah T2 sama dengan 80 ya. 2 kali 1 dibagi 2 kan habisnya. 2 kali 1 dibagi 2 kan 1 ya gitu. Nah, ini persamaan 2. Nah, 1 masukkan ke 2 ya, yang ini. Sini. Berarti akar 3 T1 ditambah T2 sama dengan 80. Akar 3 T1-nya ganti dengan akar 3 T2. Nah, tuh. Sama dengan 80 bukan 0 ya, 80. Nah, ini berarti 3 kan? 3 tambah 1 berarti 4T2 sama dengan 80. Nah, diperoleh nanti T2 sama dengan 80 bagi 4 itu 20 Newton. Itu jawabannya ya. Nah, berikutnya berapa sih T1? Nah, T1 itu udah ada persamaannya akar 3 T
2. Nah, berarti udah T1-nya itu 20 akar 3 apa Newton itu ya. Itu soal yang kedua ya. Ini cara lambat. Nah, ada nggak cara cepatnya? Ada nih. Gimana caranya? Nah, nanti perhatikan begini. Nah, ini lanjutan dari yang tadi ya. Cara cara cepatnya gimana? Gitu. Nah, yang penting, nah, nah begini. Kita jawab. Cukup kalian menguraikan di sini. Ini berarti T1, ini berarti arahnya dari sini semua ya. Ini T2, ini gaya berat ya. Ini gaya berat W ya. Ini bengkok ya. Nah, taruh saja ini kita sebut alfa, yang ini kita sebut beta. T1-nya berapa? Ya. Mengeliminasi persamaan-persamaan di slide awal itu berarti T1 itu langsung aja begini. Gaya berat ini ya, kalikan kosinus di depannya, ini berarti cos beta ya. Nah, dibagi dengan jumlah sinus alfa plus beta ya. Gitu. Tutup ya. Nah, begitu juga dengan T2. T2 ya. Berapa? Maka T2 itu lagi nih, W cos di seberangnya berarti alfa per jumlah sinus alfa dan beta ya. Gitu. Nah, ini gampang nih, hasilnya pasti sama. Coba T1. Nah, W-nya kan 40 ya. 40 kali cos. Nah, cosnya berapa? Cos 30 ya. Nah, dibagi dengan sinus 60 ditambah 30 ini kan 90 ya. Gitu. Nah, nah ini berarti 40 kalikan setengah akar 3 ya, dibagi dengan 1. Nah, berarti nilainya 20 akar 3. Sama kan dengan yang tadi ya. Nah, kemudian berikutnya ada ini, yang T2 ditanyakan, langsung aja masukkan ini 40 kali cos 60 ya, karena sudut di seberangnya di sini nih, ini 60 ya. Nah, dibagi dengan sinus 90. Nah, berarti sinus 50 itu 1, cos 60 itu setengah, berarti ini hasilnya 40 kalikan setengah atau 20 Newton. Kan hasilnya sama. Coba nanti gini, rumus ini digunakan untuk menghadapi soal-soal pilihan ganda. Kan kalau soal pilihan ganda itu diberi waktu cuma 2 menit gitu ya. Maka boleh menggunakan rumus-rumus cepat asal tahu gitu ya. Oke. Itu pekerjaan untuk cara cepat. Mudah-mudahan lebih mengerti lagi. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Mohon sabar karena ini telat terlalu rumit ya untuk kalian. Nah, sekarang di sini ada pertanyaan. Lihat gambar di bawah. Tentukan nilai tegangan tali T1 dan gaya berat W jika T2-nya 12 Newton. Nah, sekarang cara cepatnya gimana? Nggak perlu diuraikan ya. Nggak perlu diuraikan kayak sumbu X, sumbu Y. Nah, ini yang penting arahnya ini berarti T1 dari sini ke arah sini ya. Sini. Kemudian ini T2 ya. T2 berarti ke arah sana. Dari sini ke titik. Ini berarti gaya berat ya. Nah, gaya berat W. Nah, perhatikan. Jangan sekali-kali menggunakan rumus cepat kalau soalnya esai. Nah, sekarang untuk mempermudah perhitungan boleh digambar seperti ini dulu lah. Nah, boleh. Hanya penolong saja. Ini berarti gaya berat ke bawah. Ini berarti T2 ya. Kemudian ini berarti T1. Ini sudutnya 53, ini sudutnya 37 ya. Nah, perhatikan. Karena yang diketahui adalah di sini 12 Newton, maka kalian boleh menggunakan sigma Fx langsung ya. Kenapa? Karena kalau diuraikan terhadap sumbu X ada berarti ini T2X ya. Ini juga sama T1 X-nya. Nah, berarti udah jelas T1 bisa dicari. Nah, sekarang kita cari lewat ini. Sumbu X. Untuk cari apa? Untuk cari T1 berapa? Nah, maka sigma Fx sama dengan 0. Langsung saja nih. T1X itu sama dengan T2X. Nanti nggak? Karena T2 ke kanan, T2X ke kanan, T1X ke kiri. Berarti T2X dikurangi T1X ya.
Nih T1 nanti cos 53 ya sama dengan, nah kayak gini aja. T2 cos 37. Nah nanti diperoleh T1 ini kan berarti 3/5. Awas tuh hati-hati, sinus kosinusnya harus hafal nih. Kemudian T2-nya masukkan aja, itu 12. Nah, cos 37 berapa? 4/5 ya. Coret dengan ini. Nah, udah. Nanti 3 dengan 12, maka T1 jelas itu 4. 4 kali 4 kan? 16 Newton gitu ya. Itu T1. Nah, sekarang berikutnya sumbu Y. Sumbu sumbu Y. Mau nyari apa kita? Kita mau nyari gaya beratnya berapa sih gitu ya. Nah, langsung saja diuraikan. Ini berarti ini penolong aja T1Y. Nah, yang ini ke atas ya. T2Y. Nah, berarti langsung sigma F Y sama dengan 0 ya. Nah, berarti W sama dengan T1Y ditambah T2Y ya. Nah, masukkan T1 sinus 53 ya. Sin 53 ditambah T2 sinus 37 ya, gitu. Nah, ini T1-nya yang barusan kita hitung 16 kalikan berapa? 4/5. Awas nih. Saya peringatkan lagi yang belum hafal sini apakan lagi ya. Terus T2-nya berapa? 12 kalikan 3/5 ya. Nah, di sini ada per 5 semuanya. Keluarkan aja nih 1/5 ya. 4 kali 16. Ini berarti 64 ditambah 3 kali 12 berarti 36 ya. Nah, ini kalau dijumlahkan berapa? 100 kan? Nah, 100 ya. 100 dibagi 5 berarti 20 Newton. Nah, ini baru beratnya. Bagaimana masanya? Masa yang digantung nih. Kalau ada pertanyaan, berapa sih masa yang digantung? Berarti masa itu W/G. Udah tinggal dibagi 10 aja. Kalau G-nya ambil 10. Berarti ini 2 kg gitu ya. Awas mumet nih. Pelajari dan pelajari lagi ya. Jangan bosan-bosan untuk belajar ya. Oke. Lanjut. Nah, untuk selanjutnya nanti kalian nggak usah pakai apa vektor, langsung aja kerjain seperti ini nanti. Nah, ini variasinya seperti ini. Beban digantung, kalau tadi sudutnya ke atas, sekarang hanya tali T2 yang bentuk sudut. Nah, pertanyaannya, berapa sih T1 dan W? Nah, ya, cukup kalian gini aja. Tuh. Nah, nih gaya berat ya. Jadi gaya berat asalnya di bawah. Boleh di boleh nih. Jadi kalian nanti konsen di sini aja. Nih konsen. Tidak usah keluar ya. Tidak usah lihat gambar. Yang penting kamu konsentrasi di sini. Nah, untuk penolongnya begini, boleh. Ini berarti T1 ya. Ini berarti T2. Ini berarti gaya berat itu ya. Ini berarti berapa? 37 derajat. Udah. Karena T2-nya diketahui ini 15 Newton, maka boleh pakai Fx, boleh pakai Fy. Nah, kalau misalkan, saya mau pakai ini nih. Mau pakai sumbu Y, boleh. Mau cari apa? Mau cari W. Ya. Berarti sigma Fy, ya. Ntar dulu, ini banyak kan. Ini. Berarti sigma Fy itu sama dengan 0. Nah, berarti T2 sinus 37 langsung aja sama dengan W kan. Berarti ini 15 kalikan 3/5 itu sama dengan W. Ya. Ini coret dengan ini, berarti 3 kan. Berarti gaya beratnya berapa? Itu 9 Newton. Nah, kalau ditanyakan masanya berapa? Tinggal ini W dibagi dengan G ya. Atau 9 dibagi dengan 10, berarti 0,9 kg. Kalau ditanyakan masa ya. Nah, begitu caranya. Nah, sekarang tinggal tinggal dicari T1-nya pakai sumbu X ya. Nah, nanti gaya berat W tidak ikut campur. Kenapa? Karena dia bekerja pada sumbu Y ya. Gitu. Berarti sigma Fy bukan Fy, Fx sama dengan 0, sorry. Sigma Fx sama dengan 0. Berarti T1 itu sama dengan T2 cos
cos 37. Nah, kalau mau diuraikan gini aja lah, gampang nih. T2E ke kanan ya, T2Y ke atas itu. Nah, ini T2Y ya. Itu supaya lebih gampang lagi. T1 sama dengan T2-nya di situ 15. Nah, cos 37 berapa? 4 per 5. Coret ya. Nah, berarti nanti T1 nilainya 4 kali 4 ya. Bukan, 3 kali 4, sorry. Salah terus ya. Ya, nah berarti begini. Ini 3, yang ini 4. Nah, berarti T1-nya adalah 12 Newton. Begitu ya. Oke, itu soal nomor 4. Ini banyak ya soalnya. Saya sengaja supaya kalian ngerti gitu. Oke, ada rumus cepat? Ada ya. Tapi nanti kalian latih aja dengan cara biasa gitu. Karena ini juga cepat termasuknya. Nah, variasi yang berikutnya adalah seperti ini. Seperti ini. Pertanyaannya tentukan T2, W1, W2 ya. Nah, perhatikan katrol, ini ada katrol nih. Katrol itu hanya membelokkan tali saja, tidak ada pengaruh ya. Nah, kecuali misalkan eh, bergerak, ini kemungkinan pengaruh. Nah, caranya begini. Uraikan di daerah ini, partikel ini. Ini berarti T1, ini berarti T2, ini berarti ke sini berarti gaya berat W1. Ingat nih, ini berarti gaya berat W2, ini berarti T2. Nah, jadi nanti T2 itu sama dengan ini. Ya. Jadi kalau ditanyakan berapa T2, berapa W2, berarti sama-sama ya. Kita mencari T2 berarti sama dengan cari W2. Nah, yang jelas kita konsentrasi ke sini ya. Ya. Nah, yang diketahui adalah T1. T1 ini 50 Newton. Maka gunakan aja langsung. Gunakan seperti ini. Sigma F X sama dengan 0. Ini cara cepat ya. T1 cos 53 ya. Sama dengan T2 cos 37. Ini dipercepat seperti ini aja. Ini berarti 3 per 5 kalikan 50 ya. Kemudian T2-nya mau dicari, ini berarti 4 per 5 ya, 4 per 5. Ini coret dengan ini. Ya. Nah, berarti T2 itu berarti 150 ya. 150 per 4. Nggak usah pusing dengan angka ya. Nah, 75 per 2. Sederhanakan saja. Newton. Nah, itu T2. Nah, T2-nya itu 75 per 2 Newton. Itu berarti W2 ya sama dengan T2 ya. 75 per 2 Newton. Nah, kalau ditanyakan masanya berapa sih? Nah, masanya tinggal gini. M2 itu tinggal dibagi 75 per 2 dibagi 10. Berarti 7,5 per 2. Ya, kalau dibagi 10 kan, G-nya kan ambil 10 aja. Nggak usah ribet-ribet. Atau ini 75 per 20. Kalau dibagi 5 berapa? Berarti 15 ya. 15 per 4 kilogram gitu. Itu kalau ditanya masa benda ya. Nah, sekarang tinggal nyari W1. Nah, kemana arahnya? Ke sumbu Y ya. Sumbu Y ya. Nah, sigma FY itu sama dengan 0. Nah, berarti langsung aja W1 sama dengan T1 sinus 53 ya. Ini gaya-gayanya dipercepat aja. Kemudian T2 sinus 37 ya. Oke, T1-nya tadi udah ada tuh. 15 kalikan 4 per 5 ditambah W-nya itu 75 per 2 ya. Kalikan berapa? Kalikan 3 per 5 ya. Oke. Ini coret dengan ini nih, coret. Ya. Ini dengan ini juga coret. Nah, berarti W1 ya. W1 saya bawa ke sini ya. W1 berarti 3 kali 4 ditambah ya. Ditambah 75 bagi 5 berarti 15 dibagi 2 kalikan 3 ya. Nah, berarti ini 12 ditambah 45 per 2 ya. Oke. Nah,
2 kali 12 kan 24, 24 tambah 25. Sengaja tulis aja 24 ditambah 45 gitu ya. Nah, hasilnya berarti W1 itu 69/2 Newton ya. Atau 6,9/2 kilogram ya. Itu jawabannya ya. Soal nomor 5. Oh, susah ya. Karena emang beginilah kesetimbangan. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke. Nah, kalau ada soal seperti ini ya, jangan pusing. Balik lagi ke soal yang kedua tadi ya. Nah, berikan atau beri tanda aja. Ini berarti W2 ya. Ini juga sama W1. Ini apa? W yang ketiga. Nah, ini konsen ke tengah aja. Kita ke sini tetap ya. Ya, gitu. Nah, pertanyaannya jika W1-nya W1 itu 40 Newton, nah udah berarti W2-nya berapa? Gini, sigma F X sama dengan 0. Mau nyari apa? Ya, kita mau nyari W2 ya. Berarti W2 cos ya, cos 37 sama dengan W1 cos 53. Nah, udah W2-nya dapat dicari nih. Cos 37 berarti 4/5 ya. Sama dengan W1-nya itu 40 ya. 40 kali 3/5. Tinggal nyoret aja nih. Ya, W2 kalikan 4 sama dengan 40 kalikan 3 ya. Nah, berarti udah jelas. Nah, di sini aja. W2 sama dengan 30 Newton ya. Gitu. Gampang ya. Oke. Nah, sekarang tinggal nyari W3. Ambil arah sumbu Y ya. Nah, berarti sigma FY itu sama dengan 0 ya. Nah, berarti langsung aja W3 sama dengan W1 sin 53 ya. Sin 53 ditambah W2 sinus 37. Udah, tinggal masukkan W1-nya berapa? W1 udah ada di situ 40 kalikan 4/5 ditambah W2-nya barusan kita hitung yaitu 30 kali berapa nih? Ini 3/5 ya. Gitu kan? Nah, oke. Nah, ini berarti 8. 8 kali 4 ditambah 6 kali 3 ya. Oke. Ini 32 ditambah 18. Nah, ini jumlahnya 50 Newton ya, gitu. Jadi nanti massa beban 3 itu 5 kg. Oke. Kemudian massa beban 2 berapa? Itu 3 kg. Dari mana? 30 bagi 10, 50 bagi 10, itu 5 jawabannya. Oke, itu soal-soal yang ditampilkan untuk mengaplikasikan konsep kesetimbangan partikel. Ya, mudah-mudahan dengan soal yang ini, ya, yang 6 buah ini, kalian dapat pencerahan, ya, mengerti dan memahami sehingga mampu mengaplikasikan konsep ke dalam perhitungan atau soal-soal. Oke, tuh. Next video, momen gaya dan momen inersia. Ini akan lebih meningkat lagi ya, karena materinya nyangkut ke gerak melingkar. Oke. Seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman kalian supaya mereka juga mempelajarinya, sama-sama belajar fisika dengan benar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.